kembali lagi bersama saya Andre dari pintarforex.com. Kali ini saya akan membawakan materi volume 8 sistem. Bagian pertama yaitu strategi menggunakan support, resisten, dan trendline. Strategi yang pertama namanya bounce trading. Ada juga yang menyebutnya sebagai swing trading. Manfaatkan pantulan harga ketika sudah mencapai support atau resisten dan memantul. Mengapa kita tidak melakukan sell tepat pada resisten atau buy tepat pada support? Konfirmasikan bahwa support atau resisten tersebut belum tembus. Pantulan inilah yang menjadi sinyal bahwa level support atau resisten itu masih kuat. Contohnya, di sini ada support, lalu terjadi pantulan, maka kita disarankan untuk entry buy di sini dan di sini sebagai stop loss-nya. Kebalikannya pada resisten, begitu ada pantulan, kita disarankan melakukan entry sell dan di sini sebagai stop loss. Dan trendline juga sebagai resisten, trendline sebagai resisten. Di sini kalau terjadi pantulan kita boleh entry sell dan di sini sebagai stop loss. Juga trendline yang sebagai support, kalau terjadi pantulan kita bisa entry buy dan di sini sebagai stop loss-nya. Cara yang kedua namanya breakout trading. Support dan resisten tidak akan selamanya bertahan. Pada suatu saat, level-level tersebut pasti akan tembus. Cari peluang dengan strategi yang dinamakan breakout trading. Strategi breakout adalah memanfaatkan tembusnya support dan resisten dengan asumsi bahwa tembusnya support atau resisten cenderung diikuti oleh rally. Contohnya, saat support berhasil ditembus, kita bisa entry posisi di sini untuk mengikuti, yaitu sell, dan di sini sebagai stop loss-nya. Juga bisa saat resisten ditembus, kita follow, kita entry buy, dan di sini sebagai stop loss-nya. Juga kalau trendline sebagai support, kita kalau ini tertembus kita bisa entry juga untuk sell, dan di sini sebagai stop loss-nya. Dan di sini gambar terakhir trendline sebagai resisten, saat berhasil ditembus kita follow buy juga di sini sebagai stop loss. Nah, strategi yang digambarkan di atas merupakan strategi agresif, di mana transaksi langsung dilakukan setelah mendapat konfirmasi tembusnya level support atau resisten. Support atau resisten tembus. Jika kita menggunakan candlestick chart, maka body dari candlestick tersebut harus memotong atau menembus garis support atau resisten pada saat terjadi breakout. Terjadi peningkatan volume. Semakin signifikan peningkatannya, maka breakout dianggap semakin valid. Mengenai volume ini akan kita bahas nanti. Nah, ini contoh gambar yang valid breakout, full body. Nah, ini dinamakan false breakout karena membentuk ekor yang panjang seperti itu dan berakhirnya juga turun gitu. Kemungkinan ini false breakout. Nah, strategi breakout konservatif. Padukan strategi breakout dan bounce trading. Ketika breakout sudah terkonfirmasi, kita tidak langsung mengambil posisi buy atau sell seperti strategi breakout agresif, melainkan kita menunggu terjadi pullback. Setelah terjadi pullback, kita menunggu lagi terjadi pantulan dari level support atau resisten tersebut. Barulah kemudian kita melakukan transaksi buy atau sell. Contohnya di sini ada resisten, dia berhasil menembus, lalu ada pullback ke resisten tersebut, baru kita entry buy. Dan di sini sebagai stop loss. Sama juga kalau di sini ada support berhasil ditembus, kita nggak langsung entry di sini, tapi nunggu pullback dulu, baru kita entry di sini sebagai stop loss. Nah, kesimpulannya, strategi breakout agresif maupun konservatif memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Jika menggunakan strategi breakout yang agresif, keuntungan yang diperoleh adalah bisa segera entry dan tidak akan ketinggalan momen. Tapi tentu saja strategi ini memiliki kelemahan,
Misalnya ketika melakukan sell segera ketika support tembus, namun ternyata harga naik lagi dan kembali berada di atas support tadi. Strategi konservatif memiliki keunggulan dalam kemungkinan terjebak lebih kecil karena menunggu pullback dulu dan mencari konfirmasi pantulan. Namun perlu diketahui juga bahwa pullback tidak selalu terjadi setelah terjadi breakout. Kelemahan strategi konservatif yaitu ketika kehilangan kesempatan untuk entry karena harganya sudah terlanjur bergerak. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga membantu dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.